Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bersama untuk hadir di rumahnya yang penuh berkah ini dalam rangka menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian amaliyah ibadah kita, terutama di hari ini saat kita menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan meridai apa yang kita lakukan amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bersama berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, Ramadan bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan dilipat gandakan. Semua muslim tentu berlomba-lomba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berlomba mencari pahala, tetapi juga senantiasa berdoa kepada Allah agar segala hajat dan keinginannya dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang bulan puasa memiliki waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena di bulan ini juga disebut dengan syahrul doa, syahrul suhur. Pada waktu tersebut doa seorang hamba berpeluang besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang pada setiap hari dan malam di bulan suci Ramadan. Setiap hamba di antara mereka ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kapan waktu doa yang mustajabah sehingga doa dan keinginan kita serta hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sepertiga malam antara pukul 00 sampai pukul 3 malam. Apa kata beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir yaqulu man yad'uni fastajib lahu man sa'alani fa'tiyahu wa man yastaghfiruni faghfir lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turun ke langit dunia. Untuk apa? Mencari di saat itu, di sepertiga malam, siapa yang berdoa kepada Allah, fastajib lahu, kata Allah, akan aku berikan, akan aku kabulkan apa yang ia minta. Man sa'alani fa'tiyahu, siapapun yang minta kepada Allah di saat itu, di pertengahan malam di bulan suci Ramadan khususnya, maka Allah akan berikan apa yang ia minta. Wa man yastaghfiruni,
Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, kata Allah, faghfir lahu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya di sepertiga malam. Lalu kapan lagi Allah akan kabulkan dan terima doa kita, hajat kita? Yang kedua, saat kita sahur, juga kurang lebihnya di sepertiga malam. Saat kita sahur itulah bukan hanya menyantap makanan yang kita makan. Ini tinggal beberapa hari ke depan waktu sahur kita. Jangan remehkan sahur. Kenapa? Karena dalam sahur itulah ada berkahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasahuru fa innahu barakatun. Sahurlah kalian karena sesungguhnya saat sahur itu ada berkahnya. Di samping doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, nutrisi yang akan kita dapatkan sahur itu ketika kita siang harinya bekerja, ketika siang harinya kita berpuasa, Allah akan berikan nutrisi dan energi untuk kekuatan kita. Beda dengan dahulu, ketika puasa mulai dari habis isya sampai ghurub bisyamsi, sampai menjelang buka puasa, sampai azan, waktunya panjang waktu dulu. Maka ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah, seorang petani kebun. Satu ketika pulang dari kebun, sampai di rumah tanya istrinya, makanan buka puasa belum siap. Ketika belum kesiapan buka puasa tersebut, apa kata Sirmah? Kalau begitu ya sudahlah, kau siapkan makanan buka puasa sementara saya sholat, zikir dan lain sebagainya sambil menunggu buka puasa siang. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat menyiapkan buka puasa itu, istrinya melihat suaminya Qais bin Sirmah ketiduran, pulas sekali. Tak nyaman rasanya istrinya membangunkan Qais bin Sirmah saat tidur tersebut. Akhirnya lewatlah waktu isya sampai tengah malam baru bangun. Ketika terbangun terkejut dia. Begitu terkejut, waktu sudah lewat untuk berbuka dan sahur. Maka ia teruskan puasanya karena sudah berniat untuk berpuasa esok harinya. Maka berangkat kembali aktivitasnya, yaitu bekerja di kebun kurma. Ketika sampai di kebun kurma, pingsan yang namanya Qais bin Sirmah tersebut. Maka dari itu para sahabat melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, Sirmah pingsan ya Rasul." Kenapa? Karena dia tidak buka puasa dan tidak sahur, ketiduran dia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi inspirasi asbabul nuzul daripada Qais bin Sirmah yang pingsan tersebut. Turunlah ayat 187 Al-Baqarah, "Uhilla lakumus siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lahum wa antum libasul lahunna." Ila akhiril ayat, karena panjang ayatnya. Ini menjadi ketentuan bahwa saat itu dibolehkan pada malam hari, walaupun untuk habis isya sampai fajar. Bahasa kita sekarang ini imsak, dibolehkannya sahur. Dan tidak hanya itu saja, diperbolehkannya lah kita berhubungan dengan suami ataupun istri kita, karena itu di malam hari halal, haram di siang harinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sahur inilah yang sekarang ini jadi keberkahan kita ketika kita minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan lagi doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini? Yakni ketika kita menjalankan puasa sepanjang hari. Doa kita makbul, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La turadu, salah satu la turadu da'watahum. Al-awwal as-saimu hatta yuftira. Wa tsani al-imamun 'adil, wa tsalis wa da'watul madlum. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa kita dikabulkan Allah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam yang adil, pemimpin yang adil, penguasa yang adil, termasuk kita, pemimpin yang terkecil dalam rumah tangga kita, ketika kita adil sama anak, istri kita, keluarga kita, dikabulkan doa kita oleh Allah. Yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi atau dizalimi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan lagi doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaumul Jum'ah. Hari ini
Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat kita menjalankan ibadah puasa. Allah kabulkan sepanjang hari. Maka keistimewaan di bulan puasa, khususnya di hari Jumat ini, banyak hadis menjelaskan ketika seorang meninggal dunia di hari Jumat, min ahlil jannah. Ketika seseorang meninggal dunia saat berpuasa, min ahlil jannah. Ketika seseorang sedang ibadah di Mekah dan Madinah, min ahlil jannah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak meninggal dunia husnul khotimah. Syukur-syukur ada di hari Jumat, ada di bulan puasa, syukur-syukur sedang ibadah di Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni indal iftar, ketika kita berbuka puasa. Bukan hanya nonton TV saja, menunggu datangnya azan maghrib, tapi saat itulah manfaatkan waktu yang sejenak kita berdoa jelang kita buka puasa. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, kapan lagi doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamat makbul, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sepelekan ketika azan berkumandang. Setelah itu bukan kita gunakan untuk ngobrol kesana kemari, tapi manfaatkan waktu yang jeda pendek tersebut untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala li kulli hajatin, hajat-hajat kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan puasa. Kapan lagi? Yang terakhir, ketika di malam Lailatul Qadar, makbul doa kita. Hanya ada di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan lain. Lailatul Qadar akan turun. Cuman mungkin kita penasaran kapan itu akan turun kepada kita. Min ba'dil ulama termasuk Imam Al-Ghazali menyampaikan, kalaulah kita mau berjamaah sholat maghrib, kemudian berjamaah sholat isya, qiyamul lail, artinya tarawih. Setelah tarawih, kemudian kita malamnya sholat tahajud dan lain sebagainya, hatta matla'il fajr, sehingga fajar, insya Allah kita akan ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Terutama tinggal beberapa hari ke depan, cari di 10 hari yang ganjil, di 10 hari yang terakhir, kata beliau baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mungkin ada pertanyaan di antara kita. Saya sudah berdoa lama sekali, doa kita dari dulu sampai sekarang, tapi rasanya doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan kita? Mari kita koreksi diri kita. Mungkin ada aklul haram walubsuhu, ada makanan yang haram subhat yang masuk di dalam tubuh kita, dalam perut kita, jauh kita. Walubsuhu, dan pakaian kita berasal dari pakaian yang haram, dari rezeki yang haram. Itu dapat menghambat tertundanya, bahkan mungkin tertolaknya doa kita. Yang kedua, wa israri ala dzulmil ibadi, mungkin karena kita gemar berlaku zalim, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa du'ai ma'al ghaflati, doa kita lalai, hati kita ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mungkin karena kita pernah memutuskan tali silaturahim kepada saudara, adik, kakak, orang tua dan lain sebagainya, dan kita membenci kepadanya atau kepada yang lainnya karena kedengkian kita, biqarin hakin, dengan tanpa dasar dan hak. Mudah-mudahan Allah hilangkan itu semuanya dan Allah kabulkan permintaan dan doa kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayatil zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa